Baik, kita lanjutkan terkait dengan dokumen apa saja sih yang wajib untuk perlu kita periksa ya. Jadi ini sekali lagi adalah catatan untuk Bapak Ibu terkait beberapa ISO yang terintegrasi, dan kemungkinan ini klausul ini biasa dipakai pada saat ada pemeriksaan. Nah, nanti kan ada dasarnya, ini akan kita pakai seperti itu. Kemudian di sini ada dokumen-dokumen yang akan kita periksa, yaitu yang di 14.001 kaitan dengan ruang lingkup organisasi ya. Jadi terkait dengan lingkungan ya, kemudian kebijakan lingkungan seperti apa, kemudian ada kriteria untuk evaluasi aspek lingkungan yang signifikan, kemudian ada aspek dampak lingkungan, itu dicek juga apakah ada tambahan dan sebagainya, kemudian sasaran lingkungan dan rencananya, mungkin ada program-program yang perlu ditampilkan ya, ada perubahan, kemudian pengendalian lingkungan dan kesiapsiagaan tanggap darurat, misalnya terjadi sesuatu terkait dengan lingkungan kita, misalnya erosi ya, tanah longsor dan sebagainya. Kemudian ada rekaman wajib, catatan-catatan. Nah, ini ada terkait dengan pengukuran sumber daya infrastruktur orang-orangnya, apakah sudah ada dan sebagainya. Ada catatan kalibrasi peralatan mungkin ya, ada yang untuk bantu untuk terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Ada catatan dengan pelatihan. Ini pelatihan selalu ada ya Bapak Ibu. Jangan lupa pelatihan terkait dengan isu-isu lingkungan, karena nih isu lingkungan adalah isu-isu sensitif yang biasanya di luar itu kalau nggak kita hati-hati menjaganya bisa berdampak besar. Kemudian ada tabel komunikasi internal eksternal sama daftar induk dokumen. Nah, biasanya auditor eksternal tuh nanya nih Bapak Ibu nih, daftar induk dokumen pertama kali, Bapak daftar induk dokumennya mana? Nah, itu daftarnya akan diminta seperti itu. Dan biasa kalau auditor eksternal dia akan ngacak ya kaitannya dokumen. Kalau di untuk yang internal juga bisa mengikuti itu. Nomor satu, kita juga akan melihat, misal kita ke satu bagian, tentunya kita akan melihat dokumen yang terkait, SOP-nya mungkin ada proses bisnis yang dia jalanin, ya itu kan kita mintain. Kemudian ada terkait dengan sama job desk-nya mungkin kita akan minta. Dari situ kita akan minta alur cerita dan sebagainya. Dan dari situ nanti ada istilah mampu telusur ya, Bapak Ibu bisa mengolah terkait dengan di bagian tersebut. Misalnya kita akan memantau, akan melihat jalur daripada sejak awal sampai dengan akhir. Nah, kita minta dokumen-dokumen yang terkait. Itu seperti apa? Biarkan si auditor ini bercerita dan kita mendengarkan. Kemudian ada form inspeksi rutin operasional lingkungan. Nah, ini form-form ini juga harus disiapkan. Kemudian hasil tindakan korektif, termasuk tindakan perbaikan, peluang perbaikan. Nah, ini akan kita minta. Sudah selesai belum, dan minta evidence-nya. Sekali lagi evidence. Evidence yang dimaksud nanti ada berupa catatan dan sebagainya. Jadi nggak sekedar, oh ini sudah selesai Pak, ya lihat buktinya. Jadi Bapak Ibu perlu melihat catatan yang benar-benar ada paraf, jangan lupa. Karena kadang kebanyakan ya, mohon maaf, paraf tuh lupa. Itu hal yang kecil tapi berdampak, itu bisa jadi temuan. Dan itu kalau temuannya bisa jatuhnya minor, gitu ya. Nah, kalau itu terus-menerus, jatuhnya jadi apa? Mayor, seperti itu. Sama seperti kalau kita seperti Bapak Ibu nggak punya dokumen, ketika ditanya dokumennya ada, nggak ada, udah temuannya bisa ke arah temuan mayor. Karena nggak bisa kita periksa lagi, karena nggak punya dokumen gitu ya. Jadi itu yang penting membedakan terkait dengan temuan-temuan nanti akan didapat selaku audit internal. Kemudian ada lagi untuk rekaman wajib, ada tabel isu eksternal internal ya, tabel pihak yang berkepentingan, ada peta proses, itu penting. Karena akan dilihat dari proses yang dilakukan seperti apa. Kita akan melihat, kemudian ada jelasnya, ada MR-nya, penetapannya. Kemudian ada struktur organisasinya, job desk-nya. Kemudian risiko peluang, ya. Ada rekaman data kepatuhan terhadap undangan. Ini selalu harus update ya. Karena nanti ada perubahan-perubahan regulasi selama setahun mungkin, gitu ya. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas kalau ada langsung diupdate. Biasanya nanti auditor itu akan menanyakan aturan yang terbaru ada apa enggak, misalnya gitu. Dan biasanya kalau auditor eksternal dia udah punya jawaban, sekiranya ada dia akan tunjukkan. Nah, tentunya kita sebagai auditor kalau kita berhadapan sama badan sertifikasi, kita akan minta, emang ada Pak, nomor berapa dan sebagainya. Tapi di internal audit juga kita harus lebih lebih aktif memantau terkait dengan isu-isu lingkungan atau aturan undang-undang tentang lingkungan, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan pengendalian lingkungan kerja ya, termasuk suhu, kelembapan, sebagainya. Kemudian ada form jadwal pengambilan limbah jika ada ya. Kemudian ada
form pencatatan jumlah limbah. Ini penting karena pasti biasanya akan ditanya jumlahnya seperti apa dan sebagainya. Dan form-form ini Bapak Ibu nih, di klausul-klausul ini ada form surat jalan pengambilan limbah, ada form manajemen perubahan ya, checklist keadaan darurat, berita acara, kejadian darurat, ada form investigasi, ada rencana pemantauan pengukuran, ada form pemantauan evaluasi kepatuhan, dan program hasil audit internal. Ini selalu ditanyakan. Ini udah pasti Bapak Ibu kalau hasil audit internal sama ini, dua ini selalu ada. Setelah audit internal nanti Bapak Ibu tinjauan manajemennya juga harus ada, selalu. Jadi ini adalah bukti implementasi bahwasannya Bapak Ibu sudah melaksanakan ISO tersebut. Terakhir adalah hasil tindakan korektif termasuk peluang untuk perbaikan. Nah, ini catatan-catatan ini yang diminta atau wajib ditampilkan seperti itu. Kemudian terkait dengan dokumen untuk 45001 sama, dia ada ruang lingkup sistem manajemen K3, ada kebijakan K3, kemudian ada peran tanggung jawabnya, ada risiko peluang K3 terkait dengan K3 ya Bapak Ibu. Kemudian ada proses untuk menangani risikonya, kemudian ada metodologinya, ada sasaran dan rencana pemenuhan, ada komunikasi internal. Ini hampir mirip semua Bapak Ibu. Kalau kita bisa lihat seperti ini, ya cuma paling tidak ini adalah dokumen-dokumen wajib yang perlu Bapak Ibu periksa. Sekiranya misal Bapak Ibu, wah saya nggak hafal, lihat aja ini daftar periksanya. Jadi udah kelihatan, nanti di daftar periksa itu form biasanya akan ditanyakan dasarnya apa. Nah ini dasarnya. Klausul-klausul ini biasanya disebut nanti pada saat di form Bapak Ibu sekalian. Karena sekali lagi ISO ini adalah alat saintifik untuk membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan dalam organisasi. Jadi berdasarkan bukti, fakta, dan dasar tentunya. Nah ini akan memperkuat kita sekalian. Kemudian ada bukti rekaman pemenuhan peraturan perundang-undangan, ya, termasuk evaluasi dan perubahan. Itu tadi yang kami sampaikan, oh ternyata ada perubahan aturan terkait dengan misalnya K3. Kemudian ada catatan pelatihannya, pengalaman, ya Bapak Ibu sekalian udah pernah dilatih belum terkait dengan K3, latihan misalnya untuk P3K dan sebagainya. Kemudian hasil pemantauannya, pengukuran bagaimana gitu ya. Jadi ini harus ditampilkan. Juga verifikasi pemantauan kalau ada alat kalibrasi dengan menggunakan alat kaitan K3. Kemudian ada bukti monitoring termasuk kebisingan udara, lingkungan kerja dan sebagainya. Itu harus ada catatannya. Kemudian sekali lagi ada bukti program audit internal, hasil audit. Nah, ini yang akan dibacakan Bapak Ibu pada saat di rapat tinjauan manajemen. Ya, di rapat tinjauan manajemen pasti akan diceritakan terkait hasil audit internal. Kemudian ada bukti penanganan insiden dan ketidaksesuaian ya. Kemudian bukti tindak lanjut dan perbaikan. Kemudian ada bukti perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Nah, inilah bukti-bukti ini yang disiapkan, ditandatanganin tanggalnya, bulan, tahun, jangan lupa, jangan sampai kosong seperti itu. Ini ada dokumen lain yang perlu diperiksa, yaitu rekaman kegiatan rapat-rapat P2K3. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bisa aja rekamannya itu ada foto, dokumentasi, kemudian ada notulen-notulen atau hasil WA grup misalnya, itu bisa tampilkan. Kemudian ada SOP itu tadi. Karena kita selaku audit internal itu datang, kita akan lihat bagaimana akan kita periksa. Nomor satu, selain bisnis proses yang ada di bagian yang akan kita tengok, itu juga kita akan lihat SOP-nya. SOP-nya bisa dilihat, daftar SOP di bagian A ini bagaimana, itu Bapak Ibu tugasnya nanyakan itu dulu. Dari sini nanti akan menyebar, artinya apa? Bisa kemana-mana pertanyaannya itu. Bisa, ikannya ada nggak? Misal gitu, atau juklatnya, misal juknisnya, atau job safety-nya, atau TKI-nya dan sebagainya, ada nggak? TKI-nya ada nggak? Nah, seperti itu. Kemudian ada data penggunaan bahan kimia, MSDS-nya ya, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa lihat terkait dengan maintenance record ya, itu juga kita akan lihat, ada feedback dari, kemudian kita juga minta juga terkait dengan feedback dari staf ya, pekerja, pemasok dan kontraktor, itu perlu juga kita catat, jangan lupa. Kemudian data pemeriksaan kesehatan ya, MCU dan sebagainya ya. Ada data APD, penyediaan, pengadaan sama daftarnya tuh. Daftar APD-nya ada, terus dicek peralatan APD-nya apakah perawatannya dan sebagainya sudah dicek belum, APD-nya dan sebagainya. Kemudian ada simulasi keadaan darurat, udah pernah belum, setahun berapa kali. Jadi ini penting juga, karena apa? Untuk menanganin terkait dengan mitigasi itu sendiri. Karena kita harus tahu berapa lama nih kita untuk menyelesaikan jikalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Gitu. Bukan hanya skenario-nya aja, setidaknya kita mereview nih, kita ketika ada hasil simulasi ini, oh, ternyata kita kurang cepat ya, waktunya sekian, orangnya berapa lama dan sebagainya. Kan ada tuh biasanya ada skenario-nya. Gitu ya. Kemudian ada sertifikasi peralatan, mesin, gedung, semuanya harus jelas.
Terus kalau misalnya ada masa berlakunya juga kita harus mengetahui. Jadi untuk bisa terkait dengan misal perawatan dan sebagainya ya. Kemudian sertifikasi kompetensi personel termasuk surat izin operator ya. Itu juga penting juga. Karena apa? Jangan sampai yang menggunakan alat kita tidak punya sertifikat. Kemudian data peralatan pengaman, misalnya apa alat deteksi rambu-rambu K3 ya, seperti itu. Kemudian audit kepatuhan perundangan dan persyaratan. Nah, ini dia. Ditanyakan juga kepada pihak auditor yang telah memiliki proses yang efektif untuk mengidentifikasi persyaratan terkait dengan perundang-undangan regulasi yang ada. Kemudian juga mampu mengelola kegiatan atau produk layanan untuk mencapai kepatuhan persyaratan. Mengevaluasi juga apakah sudah patuh atau belum terhadap regulasi yang ada. Kemudian proses yang efektif untuk mengidentifikasi perubahan. Nah, mengadakan satu identifikasi terkait perubahan-perubahan persyaratan. Ingat ya Bapak Ibu, isu itu semua mengarah kepada persyaratan. Kita bisa menjalankan ini semua kenapa? Mengikuti persyaratan. Kemudian menyediakan informasi terumitasi pada status kepatuhan yang dipersyaratkan. Nah ini tadi. Jadi harus patuh pada persyaratan nih Bapak Ibu. Syarat-syarat apa sih yang akan kita ikutin ya. Kemudian mencakup persyaratan kepatuhan dalam program audit internal. Sudah sesuai belum? Ada nggak undangannya? Notulennya ditulis nggak? Sudah ditandatangani belum? Seperti itu ya. Kemudian menangani ketidakpatuhan yang terjadi. Nah, gimana kalau misalnya terjadi ketidakpatuhan ini? Misalnya nggak diundang, tahu-tahu datang misalnya. Nah, itu bagaimana? Itu harus dilihat dan dicek segala macam. Kemudian ada mempertimbangkan kinerja kepatuhan dalam RTM, rapat tingkat manajemen. Nah, di dalam RTM ini ada top manajemen, kita akan menyampaikan semua Bapak Ibu, bukan hanya hasil audit internal, tapi temuan-temuan yang mungkin dari top manajemen ingin menyampaikan atau bagian yang lain untuk memberikan masukan supaya organisasi kita bergerak lebih baik.